Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita dalam pembahasan hadis-hadis yang berbicara tentang manaqib atau kemuliaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Pada majelis kali ini insyaallah kita akan masuk ke dalam kitab yang baru, bab yang baru, yaitu kitab tentang Manaqib Al-Ansor. Kitabu Manaqibil Ansor, kitab yang berbicara tentang kemuliaan fadilah-fadilah kaum Ansor. Sebelumnya kita bahas sedikit dulu tentang apa itu Ansor. Ansar adalah sebuah julukan, laqab yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dua suku yang bermukim di kota Madinah, yaitu kaum Aus, suku Aus dan suku Khazraj. Jadi jangan salah dipahami, kalau kita sebut Ansor berarti penduduk Madinah. Bukan semua penduduk Madinah yang disebut dengan Ansor, tetapi hanya dua suku ini saja, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Aus dan Khazraj ini sendiri sebenarnya bukan penduduk asli kota Madinah. Sebelum mereka datang ke kota Madinah, Yathrib pada kala itu disebutnya, kota tersebut lebih dahulu ditinggali atau didiami oleh keturunan Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Maka kemudian dalam sejarahnya nanti Aus sama Khazraj ini sebelum mereka berperang, sebelum mereka bertikai, mereka terlebih dahulu bekerja sama karena memang saudara ini. Aus sama Khazraj ini saudara. Ini kalau disebutkan nasabnya di sini oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau, Al-Ansor ismun islami, nama yang islami, sama bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang langsung diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada suku Aus dan suku Khazraj. Wa hulafa'uhum kama fi hadisi Anas, dan suku-suku yang menjalin persaudaraan atau kekerabatan dengan Aus sama Khazraj. Jadi muaranya nanti tetap kepada Aus dan Khazraj. Aus itu sendiri yunsabuna ila Aus bin Harithah, nama nenek moyang mereka yaitu Aus bin Harithah. Wal Khazraj yunsabuna ila Al-Khazraj ibn Harithah. Adapun Khazraj ini juga nama nenek moyang mereka, nasab mereka kalau mau ditarik ke atas itu namanya Khazraj bin Harithah. Jadi Aus sama Khazraj ini nama dua orang yang bersaudara. Aus sama Khazraj yang kalau ditarik lagi nasabnya lebih tinggi lagi, nanti akan ketemu kakek-kakek mereka yang bernama Azdi, Al-Azdu, Ibnul Azdi, seperti itu. Makanya kalau seringkali kalau orang-orang Ansor nasabnya itu pakai tiga, Fulan bin Fulan Al-Ansori Al-Khazraji, atau Fulan bin Fulan Al-Ansori Al-Azdi, ada Azdinya, karena memang nasab mereka nanti ketemu pada kakek buyut mereka yang bernama Al-Azdu. Dua-duanya adalah saudara kandung. Aus sama Khazraj adalah saudara kandung, bukan saudara sebapak atau saudara seibu, kandung, betul-betul kandung. Nama bapaknya Harithah, nama ibunya Qailah. Ismu ummihim wa abuhum Harithah ibnu Amr ibnu Amir. Alladzi yajtami'u ilaihi ansabul Azdi, yang nanti akan berkumpul kepadanya nasab-nasab dari dari kakek mereka yaitu Al-Azdi.
Kalau kita mau baca sejarahnya lagi, sebenarnya mereka bukan penduduk asli kota Madinah. Mereka berasal dari Yaman. Asal usul dari keturunan Azdi ini, yaitu keturunan Aus sama Khazraj ini, mereka sebenarnya penduduk asli kota negara Yaman. Baru kemudian kakek moyang mereka sebelum Islam, ketika masih Yahudi dulu, kakek moyang mereka dulu pernah diberikan kabar oleh dukun-dukun Yahudi pada saat itu yang berada di negara Yaman pada saat itu, diberikan kalau disebut oleh Imam Ibnul Athir di dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh, yang memberikan mereka kabar itu adalah Al-Kuhan, paranormal, bukan nabi mereka, bukan orang-orang soleh, tapi paranormal. Mereka paranormal ini menyampaikan kepada Amr, di sini tadi kan Amr bin Amir salah satu salah satu kakek buyutnya lagi. Ini bapaknya Harisah, ini tadi bapaknya Aus, kemudian bapaknya Harisah, bapaknya lagi Amr bin Amir ini masih belum muslim, masih keturunan Yahudi pada saat itu, diberikan kabar kepada oleh paranormal yang ada di negara Yaman bahwasannya tempat tinggal mereka pada saat itu akan ditenggelamkan sebagai azab atau sebagai hukuman karena mereka sudah mendustakan, bahkan membunuh, membinasakan nabi-nabi mereka sendiri. Mereka ingkar kepada nabi-nabi mereka sendiri, sebagai hukumannya tempat tinggal mereka nanti akan dibinasakan dengan didatangkan banjir bandang dan seterusnya, tsunami dan seterusnya. Pokoknya binasa lah, hancur. Sebelum hari kehancuran itu terjadi, maka kemudian Amr bin Amir ini memerintahkan kepada kepada keluarga besarnya pada saat itu untuk pergi dari tempat tinggal mereka pada saat itu yang berada di negara Yaman. Pergi, terserah mau kemana. Maka mereka menyebar, anak keturunannya menyebar ke setiap tempat. Ada yang ke Hijaz, ada yang ke Syam, ada yang masuk ke kota Madinah. Masuk ke kota Madinah ini yaitu Aus sama Khazraj. Ketemu sama bangsa mereka sendiri, ketemu sama orang-orang Yahudi sendiri, karena nasabnya kan kalau mau ditarik itu kan kembali kepada Yahudi, masih keturunan Bani Israel, sama-sama keturunan Bani Israel. Ketika masuk ke kota Madinah, sama-sama ketemu dengan orang Yahudi di situ. Nah, tapi kemudian berbeda nasab. Sama-sama Yahudi tapi berbeda nasab. Baru kemudian terjadilah perebutan wilayah antara dua saudara dan keturunannya ini dengan orang Yahudi pribumi yang ada di kota Yathrib pada saat itu. Terjadi perebutan wilayah, saling sikut menyikut, saling memperebutkan, saling bertikai, yang pada akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Aus dan Khazraj beserta dengan karib kerabatnya, beserta dengan keturunan-keturunannya. Yahudi yang kalah, Yahudi peribuminya kalah, akhirnya mereka menyingkir. Nah, setelah setelah kemenangan itu diraih oleh Aus sama Khazraj dan para keturunannya, ya biasa. Kalau orang sudah manusia kan manusiawi. Yang pertamanya bersaudara, kemudian saling membantu untuk menghadapi musuhnya. Ketika musuhnya sudah kalah, saudara ini nanti yang akan saling sikut. Yang akan merasa lebih berhak terhadap tanah atau daerah yang mereka perjuangkan. Banyakan anakku mati daripada anakmu, banyakan keturunanku mati daripada keturunanmu, aku lebih berhak di sini dan seterusnya. Banyak sebab-sebab yang mengakibatkan mereka bertikai di situ, memperebutkan tanah Yathrib pada saat itu. Singkat cerita, jadilah mereka yang berperang antara keturunan Aus sama keturunan Khazraj ini. Perang mereka di situ sampai bertahun-tahun, baru kemudian perang terakhir yang terjadi di masa mereka itu, perang terakhir dan perang yang terbesar yang banyak memakan korban itu disebut dengan perang Bu'ath. Nanti ada disebut di sini di hadis yang kedua.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sini hadis yang kedua, di situ menyebutkan tentang hari Bu'ats, hari di mana terjadi pertempuran hebat antara pengikut atau keturunan Aus dan keturunan Khazraj, dan banyak memakan korban di situ yang menyebabkan mereka, ini kan nanti dua suku ini dua keturunan ini masing-masing sudah jadi keluarga yang besar, sudah banyak pengikut. Di dalam kota Madinah itu sendiri mereka nanti akan menjalin kerjasama dengan suku-suku asli yang ada di situ, yang disebut dengan halif. Halif pakai fa, bukan pakai ba. Kalau halif pakai ba itu artinya susu. Halif pakai fa, ini suku-suku di luar dari suku mereka yang menjalin kerjasama, persahabatan, yang menjalin perjanjian saling membantu. Nah, penyebab dari pertikaian atau pertempuran Bu'ats ini tadi, orang-orang Khazraj membunuh salah satu suku yang menjadi kalau bahasa kita tuh sekutu lah. Membunuh salah satu orang yang berasal dari suku yang bersekutu dengan Aus. Padahal sudah terjadi perjanjian itu. Ketika mereka perang, banyak makan korban, kemudian gencatan senjata, dan kemudian selama bertahun-tahun itu kan, bertahun-tahun kemudian mencari bala bantuan, mencari suku-suku yang ada di sekitar situ, baru kemudian mencari sekutu, ibarat kata begitu. Sekutu-sekutu dari suku-suku yang ada di sekitar itu, baru kemudian terjadi perjanjian antara dua suku besar ini, yaitu Aus sama Khazraj. Terjadi perjanjian. Perjanjiannya, kita gencatan senjata dulu. Gencatan senjata, kalian jangan ada yang menyerang kami ataupun sekutu-sekutu kami, dan kami pun tidak akan menyerang kalian dan sekutu-sekutu kalian. Kita istirahat dulu dari pertempuran ini. Ternyata yang melanggar perjanjian gencatan senjata itu adalah keturunan Khazraj, dari suku Khazraj. Tapi yang dibunuh, yang dihantam ketika itu bukan orang Aus, tapi suku, salah seorang dari suku yang menjadi sekutunya Aus. Marahlah Aus, tidak terima. Oh, kamu kok kayak gini sama kita. Akhirnya mereka kumpulkan kekuatan penuh untuk menggempur balik orang-orang Khazraj beserta sekutu-sekutunya. Terjadi pertempuran hebat di hari yang mereka sebut dengan hari Bu'ats. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan hari Bu'ats ini terjadi 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Yang jelas dia terjadinya dekat beberapa tahun, tidak lama sebelum Rasulullah hijrah. Karena nanti setelah pertempuran Bu'ats ini banyak memakan korban, banyak memakan banyak memakan nyawa di situ. Masing-masing dari Aus sama Khazraj kemudian berusaha mencari sekutu di luar kota Madinah. Pergilah mereka ke Mekah. Disitulah pertemuan pertama kali utusan-utusan mereka dengan Nabi SAW. Setelah Bu'ats ini, jadi kalau tadi ada yang mengatakan 3 tahun, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah, berarti utusan mereka datang itu ya di kurun waktu 3 tahun ini. Di kurun waktu 3 tahun ini mereka kemudian mengirim utusan ke Mekah. Tujuannya sebenarnya untuk itu, untuk mencari sekutu, untuk mencari halif, untuk mencari bala bantuan. Karena sudah banyak kehilangan nyawa pada pertempuran Bu'ats itu tadi. Disitulah pertemuan pertama kali mereka masing-masing ketemu dengan Nabi SAW. Karena kalau kita baca sejarah lagi, meskipun Aus sama Khazraj ini sudah berhasil menyingkirkan Yahudi pribumi di kota Madinah pada saat itu, tapi Yahudi pribumi yang di situ masih belum terima dengan apa yang dilakukan oleh Aus sama Khazraj. Maka ada satu ada yang sering digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi itu untuk menakut-nakuti Aus sama Khazraj, bahwasannya mereka mengakui kan yang diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Nabi dan Rasul terakhir akan muncul dari kalangan mereka sebagai penerusnya Nabi Isa. Itu yang terus disampaikan oleh orang Yahudi di sana untuk mengancam keberadaan Aus sama Khazraj ini. Kalian hati-hati ya.
kalian hati-hati. Nanti akan ada nabi dan rasul yang terakhir yang muncul di barisan kami, bukan barisan kalian. Kalau itu sudah muncul nanti, siap-siap kalian akan kami kalahkan, kan gitu. Ya jelas sudah, kalau sudah muncul nabi sama rasul pasti akan menang pengikutnya. Karena mereka punya pengalaman, zamannya Nabi Musa dulu yang sekelas Fir'aun itu aja bisa diluluh lantakkan. Apalagi cuman sekaliber Aus sama Khazraj seperti itu. Awas kalian nanti, suatu saat akan muncul Nabi dan Rasul yang terakhir. Dibukakan Taurat, dibacakan. Nih buktinya akan muncul Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan itu akan berasal dari kalangan kami, dari barisan kami. Kalian nanti akan kami balas, akan kami pukul mundur dan seterusnya. Bahasa-bahasa mereka seperti itu. Diancam terus-menerus seperti itu oleh orang Yahudi semenjak kekalahan mereka dulu. Semenjak bertahun-tahun mereka kalah, terus-menerus mereka menyampaikan ancaman itu kepada Aus sama Khazraj. Maka nanti ketika pertama kali datang ke kota Madinah, kemudian bertemu dengan Nabi SAW di situ, Aus sama Khazraj meminta bukti. Betulkah Anda seorang Nabi? Karena kan ceritanya ini panjang sebenarnya ceritanya ini. Ada diceritakan Imam Ibnul Asir itu dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh. Ketika setiap suku, setiap kabilah yang datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji, itu semuanya didakwahi oleh Nabi SAW. Didakwahi untuk mengikuti beliau. Ayo ikut kepada Islam, aku adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Terus seperti itu didakwahi. Setiap kali Rasulullah berjalan menemui kabilah yang beliau dakwahi, di belakangnya pasti ada Abu Lahab. Ini nguntit terus Abu Lahab ini. Jadi Rasulullah keliling, itu kan keliling di Masjidil Haram itu, keliling. Ngelihat kalau ada orang baru, kalau yang bukan suku Mekah didakwahi, ayo berislam, aku adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Terus seperti itu selalu diikuti ini oleh Abu Lahab. Setiap kali Rasulullah selesai mendakwahi suku-suku tersebut, Abu Lahab yang muncul. Muncul begitu. Awas, jangan percaya. Jangan percaya itu orang bawa ajaran yang bid'ah. Disebut kata-kata bid'ah di situ oleh Abu Lahab. Nah, makanya kata-kata bid'ah ini sebenarnya bukan istilah yang dimunculkan pertama kali dalam hadis kullu bid'atin dhalalah. Enggak. Orang-orang jahiliyah itu juga dulu sudah pernah menggunakan istilah bid'ah itu. Rasulullah 2 kali dituduh membawa ajaran bid'ah. Yang pertama kali menuduh Abu Lahab ini. Jadi setiap kali itu habis didakwahi Rasulullah pergi, datang Abu Lahab. Awas, hati-hati, orang itu bawa ajaran bid'ah. Nanti kesana lagi Rasulullah mendakwahi, diikuti lagi sama Abu Lahab. Selesai Rasulullah dakwah, Abu Lahab lagi muncul. Awas, hati-hati, orang itu membawa ajaran bid'ah dan seterusnya. Jadi dituduh sebagai ahli bid'ah Rasulullah itu oleh ajaran bid'ah dan agama yang bid'ah, kata Abu Lahab di situ. Abu Lahab. Yang kedua, yang menuduh Rasulullah menyebarkan ajaran bid'ah itu adalah siapa kira-kira? Amr bin As. 2 orang. Amr bin As sebelum beliau, satunya saya lupa siapa namanya, sebelum beliau berislam, Amr bin As adalah salah satu pemuka Quraisy, panglima Quraisy, pendekarnya Quraisy yang paling keras menentang ajarannya Rasulullah. Jadi kejadiannya ketika hijrah ke Habasyah. Ketika hijrah ke Habasyah ini kan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Hijrah ke Habasyah ini ternyata awalnya orang-orang Quraisy menduga paling-paling akan ditolak sama Raja Najasyi. Mereka kan di sana punya agama sendiri, tidak mungkin mau menerima agamanya Muhammad. Awalnya mereka menduga seperti itu. Ternyata setelah datang ke Habasyah, di luar dugaan mereka orang-orang Muslim disambut dengan hangat. Bahkan dalam salah satu riwayat diceritakan Raja Najasyi tidak menolak ajaran yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib pada saat itu. Meminta bukti. Raja Najasyi raja tapi ulama gitu loh. Ulama dari kalangan Nasrani, ahli kitab. Jadi beliau tahu ciri-ciri Nabi dan Rasul yang terakhir yang disebutkan dalam kitab beliau pada saat itu. Dan ternyata cocok ketika disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Cocok. Oh, berarti betul ini adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Akhirnya beliau beriman. Di luar dugaan orang-orang Quraisy, akhirnya para pembesar-pembesar Quraisy mengirimkan utusan. 2 orang utusan, salah satunya adalah Amr bin As itu, yang kemudian berdialog sampai ke
Habasyah, berdialog dengan Raja Najasyi, baru kemudian menyampaikan bahwasannya orang ini, yang dimaksud ya Rasulullah, orang ini wahai Raja, sudah membawa ajaran bid'ah yang tidak kami ketahui dan tidak juga diketahui oleh keturunan-keturunan kami yang bukan keturunan bapak moyang kami. Yang kami tahu Tuhan itu banyak gitu loh. Menurut Amr bin As. Yang diajarkan oleh orang-orang tua kami, Tuhan itu banyak. Tapi kok iya Muhammad datang-datang ujuk-ujuk mengajarkan bahwasanya Tuhan itu satu. Kami nggak terima. Ini ajaran yang bid'ah. Itu menurut Amr bin As. Diucapkan kepada Raja Najasyi ketika itu. Panjanglah ceritanya. Kalau kita mau kalau kita mau telaah lagi, insyaallah ada dalam kitab-kitab sejarah. Kita langsung masuk saja ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau menyampaikan babu manaqibil ansor, bab yang berbicara tentang manaqib atau kemuliaan orang-orang Ansor, kaum Ansor di sini. Sebelum menyebutkan hadisnya, Imam Al-Bukhari terlebih dahulu mengutip ayat Al-Qur'an dari surat Al-Hasyr ayat 9. Wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka adalah orang-orang yang menyiapkan tempat dan keimanan mereka sebelumnya. Artinya sebelum orang-orang Muhajirin datang, itu orang-orang Ansor sudah beriman kepada Rasulullah. Jadi setelah pertemuan pertama tadi dengan Rasulullah, kemudian disampaikan bukti-bukti kenabian dan kerasulan beliau. Kemudian kaum Aus dan Khazraj percaya. Ini kan tadi mereka sudah dapat ancaman sama Yahudi pribumi kan. Ketika ketika mereka sudah meyakini dan mengimani bahwasanya Nabi SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, dan mereka tahu bukan berasal dari orang-orang Yahudi, kembali mereka ke Madinah dengan dengan merasa bangga. Oh, kata siapa? Orang Yahudi itu berarti bohong semua itu. Yahudi pribumi bohong semua itu. Bukan dari kalangan mereka nanti Nabi dan Rasul yang terakhir yang akan muncul, tetapi dari keturunannya Ismail. Bukan dari keturunan Ishak, tapi dari keturunan Ismail. Kesempatan kita ini, ambil dulu ini. Maksud kalau bahasa kita tuh kan seperti itu. Ambil dulu, kita ikuti dulu Nabi ini, insya Allah nanti akan menjadi penguat kita nanti untuk menghadapi orang-orang Yahudi pribumi pada saat itu. Maka mereka mudah menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, karena mereka seperti ingin membantah apa yang diancamkan oleh orang-orang Yahudi pribumi pada saat itu. Jadi sebelum orang-orang Muhajirin datang, mereka sudah beriman, mereka sudah mengimani, sudah berislam. Baru kemudian ketika mereka datang ke kota Madinah, pulang dari Mekah datang ke kota Madinah, mereka masing-masing mendakwahi pengikut-pengikut mereka. Yang Khazraj mendakwahi orang-orang Khazraj, yang Aus mendakwahi orang-orang Aus. Satu persatu pintu itu didatangin. Ayo beriman dengan Nabi dan Rasul yang terakhir. Ayo beriman seperti itu sampai semuanya kemudian mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika orang-orang Muhajirin hijrah ke sana, mereka mendapatkan sambutan yang hangat. Tidak heran karena memang orang-orang Ansor pada saat itu sudah terlebih dahulu menerima ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbuna man hajara ilaihim, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yaitu orang-orang Mekah yang Allah perintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati di hati mereka sendiri hajat atau keinginan atau kebutuhan dari apa yang didatangkan kepada mereka. Maksudnya mereka melakukan semua itu menyambut kedatangan orang-orang Muhajirin, menyambut Rasulullah SAW datang ke kota mereka dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan apapun, tanpa mengharapkan sesuatu apapun. Mereka ikhlas melakukan itu semua. Meskipun nanti ada
Diriwayatkan di hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga nanti ada. Ya namanya manusia nanti akan ada persinggungan di situ. Kemudian hadis yang pertama, langsung aja enggak usah disebutkan sanadnya, langsung diriwayatkan dari Ghailan ibnu Jarir. Ghailan ibnu Jarir ini berasal dari kalangan tabi'in. Suatu ketika beliau bertanya kepada Anas ibn Malik, "Ara'aita ismal ansor kuntum tusammuna bihi am sammakumullah?" Kata Ghailan kepada Anas bertanya, "Bagaimana pendapat Anda tentang nama Ansor? Apakah antum sendiri yang memunculkan nama itu atau menyebutkan nama itu, atau nama itu datang langsung dari Allah?" Kata Anas bin Malik, "Bal sammanallahu azza wa jalla." Bahkan nama ini adalah nama yang Allah berikan kepada kami. Jadi nama ini dari Allah. Mereka tidak berani mengganti. Kalau mereka sudah diberikan nama oleh Allah, sudah pasti bangga. Jangankan Allah ya, gini aja. Biasanya kan kita kalau sama ustadz-ustadz yang sudah terkenal gitu kan, ustadz-ustadz yang sudah melanglang buana di dunia dakwah, kesana kemari dan lain sebagainya, sudah diakui keilmuannya dan sebagainya, sudah diakui keustadzannya, bukan ustadz yang abal-abal seperti itu. Ketika ada seorang yang lahir, ada seorang jamaah gitu kan, istrinya baru melahirkan atau bahkan sebelum melahirkan, bisa jadi minta nama dari ustadz itu, kan sering terjadi ya. Minta nama dari Pak Kiai, minta nama dari ustadz, minta nama dari tuan guru. Pokoknya pemuka-pemuka agama lah. Kalau dikasih nama sama tuan gurunya atau Pak Kiainya atau ustadznya, bangganya setengah mati. Anakku ini dikasih nama sama namanya Fulan siapa gitu. Ini yang ngasih nama dulu Ustadz Fulan. Wes, bangganya diceritakan kemana-mana. Yang ngasih nama ini Kiai Fulan ini. Wah, bangga setengah mati. Ini Allah yang ngasih nama. Gimana nggak bangga coba? Nama Ansor ini langsung Allah turunkan dari langit untuk menamai orang-orang yang menyambut kedatangan kaum muhajirin pada saat itu. Kunna nadkhulu ala Anas, kata Ghailan, kami mendatangi Anas. Fayuhaddisuna bimana qibil ansor wa masyahidihim. Maka kemudian Anas bin Malik menceritakan kepada kami, menyampaikan kepada kami tentang kemuliaan orang-orang Ansor dan masyahidihim dan perang-perang yang diikuti oleh orang-orang Ansor pada saat itu. Wa yuqbilu alayya aw ala rajulin minal Azdi, dan kemudian beliau menghadap kepada salah seorang keturunan Azdi. Itu tadi yang saya sampaikan, bapak atau kakek moyangnya Aus sama Khazraj itu. Fayaqulu fa'ala qaumuka yauma kaza wa kaza wa kaza wa kaza. Kemudian Anas bin Malik menyampaikan kepada keturunan Azdi itu, kaum Anda sudah melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Maksudnya di situ Anas bin Malik menceritakan kepada keturunan Azdi itu bahwasannya kaum Anda, yaitu Aus sama Khazraj yang ada di Madinah, sudah melakukan banyak kebaikan selama Nabi SAW masih hidup, dan setelah Rasulullah sudah wafat, banyak kebaikan yang dilakukan, yang dihasilkan oleh orang-orang keturunan Azdi itu tadi, yaitu yang berasal dari keturunan Aus sama Khazraj. Hadis yang kedua berbicara tentang Yaumul Bu'ats. Tadi sudah diceritakan sedikit bahwasanya karena Yaumul Bu'ats yauman qaddamahu Allahu li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hari Bu'ats adalah hari di mana Allah mengutamakan hari tersebut dengan mengirim Rasulnya ke Madinah. Maksudnya hari Bu'ats ini hari yang menjadi penyebab datangnya orang-orang Madinah, Aus sama Khazraj, utusan-utusannya ke Mekah untuk mencari bala bantuan. Tapi ternyata bukan bala bantuan yang mereka dapatkan, melainkan bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqadima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah,
qadif taraqa mala'uhum wa qutilat sarawatuhum wa jurrihu. Mereka berada dalam keadaan yang betul-betul menyedihkan akibat dari peperangan besar yang terjadi itu tadi di hari Bu'ats itu. Para pembesar mereka sudah terpisah, kemudian orang-orang mulia di antara mereka sudah terbunuh dan terluka dan sebagainya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti apa yang mereka dapatkan pada saat itu, ini karena kemuliaan mereka ya, kemuliaan kaum Aus sama Khazraj. Kemudian apa yang mereka alami pada saat itu, kerugian-kerugian besar yang dialami oleh mereka pada saat itu, Allah ganti dengan mendatangkan orang yang paling mulia di muka bumi untuk menjadi atau untuk hidup bersama dengan mereka di sana. Ini salah satu yang menyebutkan kemuliaan orang-orang Ansor, bahwasanya mereka dimuliakan oleh Allah. Yang tadinya datang ke kota Mekah tujuannya untuk mencari bala bantuan, mencari sekutu, justru Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Allah datangkan Nabi dan Rasul yang terakhir untuk hidup bersama dengan mereka di situ. Sampai wafat kan di Madinah. Rasulullah wafatnya di Madinah. Setelah peristiwa Fathu Makkah, balik lagi ke Madinah. Sampai wafat di situ, sampai dikuburkan di situ. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah bahwasanya orang-orang Ansor akan hidup bersama berdampingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang ketiga, kita bahas sedikit dulu hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini sebenarnya hadis yang panjang, yang berbicara tentang protesnya orang-orang Ansor setelah peperangan Hunain, setelah perang Hunain. Jadi perang Hunain itu salah satu tempat di antara Mekah sama Taif, Jadi makanya urutannya nanti perang Hunain itu kan salah satu perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Jadi orang-orang Muslim sudah banyak di situ, bahkan yang dulunya menjadi musuh jadi jadi pasukannya Muslim sekarang, seperti Abu Sufyan yang dulunya menjadi musuh, semuanya sudah masuk Islam dan ikut peperangan yang terjadi setelah peristiwa Fathu Makkah. Salah satunya adalah perang Hunain. Urutannya makanya nanti setelah keluar dari Mekah, tujuannya sebenarnya ke Taif, ke kota Taif. Tapi mereka melewati Hunain. Di Hunain terjadi peperangan di situ. Setelah perang di Hunain baru perang lagi di Taif. Urutannya seperti itu. Nah, setelah peristiwa Hunain, peperangan Hunain, banyak ghanimah yang didapatkan oleh pasukan Muslim. Tapi ghanimah itu semuanya diserahkan kepada orang-orang Quraisy. Semuanya itu, tanpa tersisa sedikit pun. Padahal yang ikut perang di situ orang Ansor juga banyak. Tapi kok yang dikasih orang Quraisy? Semuanya itu. Orang-orang Quraisy yang masih mu'allaf, yang masih baru masuk Islam seperti Abu Sufyan, banyak yang disebutkan, cuma nama-namanya saya enggak terlalu hafal karena nama-namanya asing di situ. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam syarah hadis yang lain. Syarah hadis dalam perang Hunain nanti ada dibahas di bab Maghazi. Perang Hunain dan perang Taif, di situ disebutkan nama-nama orang-orang yang diberikan ghanimah dari hasil perang Hunain itu tadi. Orang-orang Ansor protes. Apakah jangan-jangan Rasulullah, karena Rasulullah ini orang Quraisy, kok yang dikasih ghanimah orang Quraisy semua? Padahal kami juga ikut perang loh. Kami juga lelah-lelah, kami juga terluka, kami juga tumpah darah kami di sana. Masa tidak dihargai sama sekali gitu loh. Protes orang Ansor. Dikit lagi. Singkat kata, kemudian singkat kata di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah kalimat yang menghibur, dengan maksud untuk menghibur orang-orang Ansor, dengan maksud untuk lebih memuliakan orang Ansor di situ. Jangan khawatir, mereka pulang dengan membawa ghanimah, antum pulang dengan membawa aneh. Mana yang lebih berharga, aneh apa ghanimah gitu? Mereka pulang dengan bawa harta, antum pulang ke Madinah bersama dengan saya. Mana yang lebih berharga, saya apa ghanimah? Itu salah satu ucapan yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Ansor pada saat itu untuk menghibur
untuk untuk menghibur, untuk menenangkan. Maksudnya tidak perlu sakit hati. Itu kan memang salah satu tujuannya karena memang mereka masih mu'allaf. Islamnya masih baru. Maka mereka harus dikuatkan dengan itu tadi, masih harus dikasih harta, masih harus diiming-imingi seperti itu. Iming-iming dunia masih perlu di situ. Apalagi mereka habis ikut perang. Kalau nggak dikasih sama sekali bisa murtad lagi mereka, gitu. Sudah habis tenaga, sudah tumpah darah. Kalau nggak dikasih imbalan di situ bisa murtad lagi mereka. Ya sudah, biar mereka ambil ghanimahnya. Urusan dunia biar mereka bawa pulang. Sedangkan antum pulang bersama dengan saya, bersama dengan Nabi dan Rasul yang terakhir. Mana yang lebih berharga? Apakah saya ataukah ghanimah itu? Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.